Oke. Kalau kemarin kita belajar yang benar-benar teknis, hari ini kita belajar yang agak teori-teori. Eh, di sini disebutkan ada implementasi dari TQM. Ada yang tahu TQM apa? TQM itu ini sudah ada tulisannya, Total Quality Management. Jadi untuk tahapan kita mengimplementasikan TQM, kita harus tahu dulu core values-nya apa, kemudian tekniknya bagaimana, dan tools-nya apa. Nah, cuma untuk hari ini kita akan fokus di bagian sini, di bagian tools-nya. Tools yang bisa kita gunakan dalam implementasi Total Quality Management. Nah, di sini disebutkan ada 15 tools dari Total Quality Management yang paling sering digunakan. Nah, sama ini Pak, gimana ya bacanya? Pak Su aja lah yang paling gampang, Pak Su. Ini menyebutkan bahwa dari 15 quality tools dari TQM itu bisa dibagi menjadi dua kubu, yaitu qualitative tools dan quantitative tools. Maksudnya apa qualitative tools dan quantitative tools? Kualitatif itu adalah alat yang kita gunakan, alat kualitas yang kita gunakan dengan mengolah data-data verbal, untuk mengolah data-data verbal. Tapi kalau kuantitatif, kita gunakan untuk mengolah data-data yang kuantitatif dalam bentuk angka atau numerik. Gitu. Jadi ada perhitungan di dalamnya, itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu benar-benar pure dalam bentuk verbal. Nanti kita akan lihat contohnya satu-satu lebih jelasnya. Nah, ini tools-tools tadi itu sebenarnya fungsinya apa? Kenapa kita harus belajar tools-tools itu? Sebenarnya kita belajar tools ini adalah agar kita tahu ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, kita tahu kita harus menggunakan tools apa. Nah, di sini aplikasinya itu ada 5 disebutkan. Fungsi dari tools-tools ini itu secara umum ada 5. Yang pertama adalah data collection, kemudian problem solving, customer or supplier relationship, kemudian new product introduction, dan quality awareness. Kita ambil contoh kayak misalkan kita mau melakukan data collection. Kita ingin mengumpulkan data, kira-kira tools apa aja yang kita bisa pakai. Nah, di sini ada kayak cost effect, kemudian ada quality costing, kemudian FMEA, QFD, check sheet, gitu. Kemudian misalkan kita mau menyelesaikan masalah, kira-kira tools apa yang bisa kita pakai? Misalkan Pareto Analysis atau SPC, kemudian flowchart, dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita tahu ketika kita pengen collect data, kita pakai tools apa. Kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita pakai tools apa. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan detail terkait tools-nya. Nah, di sini kita belajar dulu 7 alat quality tools yang awal. 7 basic quality tools. Nah, di awal 7 alat kualitas itu adalah sebagai berikut. Ada check sheet, Pareto, Ishikawa, scatter diagram, control chart, histogram, dan stratifikasi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, check sheet sekarang. Check sheet ini sebenarnya quality tools yang paling mudah. Check sheet. Ya, ini suara saya putus-putus ya. Putus-putus sekarang kayaknya. Oke, harusnya sudah lancar. Untuk check sheet ini digunakan untuk kita collect data. Caranya gampang, namanya aja check sheet. Ya kita tinggal ngecek pada bagian kotak-kotak ini. Kayak contohnya di sini. Di sini itu dia menunjukkan daerah defect dari sebuah bumper. Nah, ini misalkan daerah 1, ini daerah 2, daerah 3. Nah, di sini dia itu ngelis sama dia bumper itu dibagi menjadi 11 bagian.
Kemudian dari setiap bumper, dia lakukan cek, dia ngecek, dia cek sheet, pakai silang-silang ini. Oke, untuk bumper pertama, dia ketemu defect di daerah mana? Oh, di daerah 4, kita silang di sini. Bumper selanjutnya ketemu ketemu apa? Defect di daerah mana aja? 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya dari bumper kita itu paling sering terjadi defect itu di daerah mana. Untuk memudahkan kita menganalisis itu. Kalau di sini kita bisa lihat, oh ternyata paling banyak itu di daerah 6, di bagian 6 dari bumper, misalkan bagian 6 itu di sini. Nah, itu kita bisa fokuskan perbaikan kita di situ. Itu adalah tujuan dari check sheet. Kita collect data. Caranya mudah, kita tinggal ngecek. Apakah ada format khususnya? Enggak. Apakah ada format khusus untuk tabelnya? Enggak. Tergantung kita butuhnya tabel seperti apa. Kemudian check sheet sendiri itu ada dua jenis sebenarnya. Check sheet yang ini, itu adalah check sheet untuk defect location, untuk mendefinisikan defect location. Terus untuk check sheet yang selanjutnya, ini. Ini adalah check sheet untuk defective product. Kalau yang tadi untuk menunjukkan lokasi cacat, kalau ini untuk menunjukkan jumlah cacatnya, jumlah cacat. Sebenarnya sih hampir mirip sih sebenarnya. Ya contohnya apa ya? Ini dari produk itu ada beberapa jenis cacat, misalkan too much slime. Too much slime kita produksi, dia di tanggal 20 April itu ada berapa defect ini? Kita toli. Pas produksi batch pertama ada 1. Kemudian produksi hari berikutnya tanggal 21 April kita toli lagi, ada berapa jumlahnya yang too much slime. Jadi di sini kita bisa tahu dalam waktu sebulan itu ada berapa total defect terkait setiap karakteristik defectnya. Kemudian perharinya itu ada berapa defect tersebut. Udah, dia cuma sebatas itu, dia cuma collect data aja, menunjukkan data frekuensi atau jumlah. Kalau di sini dia buat dalam bentuk toli agar lebih gampang. Jadi misalkan, oke ketemu defect 1 tinggal shred, ketemu lagi 1 tinggal shred 5. Nah, kemudian untuk tools yang selanjutnya adalah Pareto. Diagram Pareto. Kalau diagram Pareto, ini ada yang namanya prinsip 80-20. Maksudnya apa prinsip 80-20? Ya, ini sepertinya sinyalnya putus-putus. Oke, prinsip 80-20 itu maksudnya adalah gini. 20% dari usaha itu bisa berdampak 80% terhadap hasil. Nah, ini juga yang diterapkan dalam Pareto. Ketika kita menganalisis suatu masalah dengan menggunakan Pareto, maka kita akan ranking penyebab dari masalah tersebut, seperti contohnya di sini. Ada penyebab 1 sampai 9.
Nah, di sini kita list frekuensi defeknya yang disebabkan oleh kaus 1, kaus 2 sampai kaus 9. Kita ngelis defeknya. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, setelah kita urutkan defeknya dari terbesar sampai terkecil, kemudian kita hitung persentase kumulatifnya. Nah, setelah kita urutkan, ini nanti kita akan dapat angka 20% itu ada di mana sih berdasarkan persentase kumulatif ini. Batas dari 20% datamu itu ada di mana? Misalkan ini adalah 20%. Misalkan ini 20%. Nah, di sini kita bisa tahu, oh, yang termasuk dalam 20% itu adalah kaus 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya kita hanya perlu memperbaiki 3 kaus ini, 3 penyebab ini, untuk kita dapatkan 80% hasil yang memuaskan. Dengan menyelesaikan 20% masalah ini, kita bisa mendapatkan 80% hasil yang memuaskan. Maksudnya adalah gitu, 20, prinsip dari 20-80. Kalau kita lihat di sini yang masuk di 20% itu adalah kaus-kaus yang frekuensinya tinggi. Kalau yang rendah-rendah ya kita lihat nanti lah. Pokoknya yang jadi prioritas perbaikan adalah yang ini. Ketika kita berhasil memperbaiki yang 20%, yang lain-lain juga oke. Yang lain-lain juga akan terdampak kayak gitu maksudnya. Jadi kita nggak perlu perbaiki banyak-banyak, kita dapatkan hasil yang tinggi. Itu adalah prinsip 80-20. Kemudian tools yang selanjutnya adalah Ishikawa. Ishikawa ini rasanya kalian sudah nggak asing ya. Ishikawa kalian sudah, ini pada sudah ngambil apa ya? Lean belum ya? Belum ya? Lean. Lean Enterprise System. Belum sih kalau saya. Belum. Oke. Di PTI harusnya sudah pernah tahu Ishikawa. Oke. Ya. Selanjutnya adalah Ishikawa. Nah, ini kalian nggak usah baca definisi ini nanti pusing. Sebenarnya mudahnya Ishikawa itu kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kalau misalkan ada masalah, itu penyebabnya apa aja. Kita bisa identifikasi dengan menggunakan Ishikawa. Kayak ini contohnya. Di sini, di ujungnya kepalanya ikan, itu kita sebutkan problemnya. Problem kita itu apa? Oke, kita sudah tahu problemnya. Langkah selanjutnya adalah kita bikin kerangka dari ikannya ini. Kerangka ikan yang besar-besar ini tuh menunjukkan adanya penyebab utama dari suatu masalah. Nah, di sini sama Pak Ishikawa sudah disebutkan. Kalau misalkan kamu mau mengidentifikasi masalah, itu penyebab utamanya itu biasanya ada 5. Di sini cuma disebut 4 ya. Di sini sebenarnya penyebab utamanya itu ada 5. Kamu bisa identifikasi dari prosesnya, dari people, dari equipment-nya, dan dari materialnya. Kemudian yang terakhir itu ada environment juga. Jadi ada 5 yang bisa kamu identifikasi ketika kamu menemukan masalah. Nah, kemudian kita sudah identifikasi dari people, proses, material, sama equipment. Nah, di sini kita cari tahu dari segi people-nya, kira-kira penyebab dari masalah itu apa aja. Nah, di sini kita bikin listnya. Kemudian dari segi proses, kira-kira penyebab masalah itu apa aja. Kemudian ini juga bisa ditambah cabang lagi. Penyebab dari penyebab ini itu apa? Kita sebutkan. Jadi cara kerjanya Ishikawa itu seperti itu. Dari segi equipment, kira-kira apa aja yang menyebabkan. Jadi memudahkan kita memetakan
suatu penyebab dari masalah. Berdasarkan ini, equipment, people, proses, material, sama environment. Nah, untuk tools yang keempat adalah scatter diagram. Nah, ini pasti kalian sudah nggak asing lagi kalau scatter diagram. Sudah pernah tahu kan di stat 2, masih ingat nggak? Fungsi dari scatter diagram itu apa? Kalau menurut bahasa kalian, mudahnya sebenarnya apa sih fungsi dari scatter diagram? Melihat korelasi. Ya, betul. Melihat korelasi. Korelasi itu apa? Hubungan. Hubungan antara apa? Hubungan antara dua variabel. Jadi fungsinya scatter diagram itu adalah untuk melihat hubungan antara dua variabel. Apakah dia ada hubungan, kemudian kalau misalkan ada hubungan, hubungannya positif atau hubungannya negatif, kemudian apa ya? Kemudian kita juga bisa identifikasi apakah keduanya tidak ada hubungan. Ada yang masih ingat kalau misalkan hubungannya positif itu yang seperti apa? Kalau datanya seperti apa? Ini ya, ini sudah disebutkan. Scatter diagram itu untuk menguji seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, menentukan jenis hubungan, apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Jadi ini nanti bisa mempengaruhi keputusan kita. Kalau misalkan contohnya kita jualan es krim, kita identifikasi datanya. Ini adalah es terjual. Kemudian ini adalah suhu. Nah, di sini kita pengen lihat, benar nggak suhu itu berpengaruh pada banyaknya es terjual. Nah, ternyata kita dapati hasil seperti ini. Ketika suhunya makin panas, makin ke sini makin panas. Ternyata jumlah es yang terjual itu semakin banyak. Nah, di sini kita bisa tahu hubungannya positif. Nah, nanti kita sebagai manajer penjual es krim misalkan. Oh, oke, musim kemarau harusnya suhunya makin panas. Kita produksi agak banyak es krim nggak apa-apa, soalnya biasanya esnya yang terjual banyak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu hubungan, dari hubungan kita bisa menarik keputusan. Tujuannya adalah itu. Kita bikin scatter diagram. Nah, kalau misalkan diagramnya kayak gini, hasil kita bikin scatternya kayak gini, berarti apa ini? Kesimpulannya. Ada hubungan nggak antara jam pelatihan dengan perbaikan proses yang berhasil? Kalau misalkan hasil scatter diagramnya seperti ini gimana? Ada yang masih ingat? Rahmat harusnya masih ingat nih. Rahmat, menurutnya Rahmat, ini ada hubungan nggak Rahmat antara jam pelatihan dengan perbaikan proses yang berhasil? Kalau datanya kayak gitu. Ya, sepertinya tidak ada, Pak, ya. Karena terlalu pencar. Tidak ada Ya. garis, tidak terlalu membentuk garis lurus. Oke, ya makasih Rahmat jawabannya. Benar. Ini jawabannya adalah nggak ada hubungan, soalnya datanya aja mencar, dia nggak tahu polanya apakah kayak gini naik atau turun gini, kita nggak tahu. Datanya mencar, terlalu bervariasi. Kadang ininya rendah, tapi perbaikan proses yang berhasil banyak. Jam pelatihannya tinggi,
perbaikan proses yang berhasil sedikit. Nggak tentu. Kita nggak bisa baca apakah hubungannya positif atau negatif. Terus yang perlu diingat lagi, kalau misalkan kita mau bikin scatter diagram, kita nggak boleh pakai data kualitatif. Kita harus pakai data kuantitatif, baik untuk sumbu X maupun sumbu Y-nya. Ini harus angka. X dan Y itu harus angka. Baru kita bisa identifikasi pakai scatter. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah hubungan positif, ini negatif, ini enggak ada. Refresh start 2. Start 2. Kemudian kita masuk ke tools yang kelima, yaitu peta kendali. Nah, peta kendali ini pasti udah nggak asing, sudah pada ngambil QCR kan? Atau belum ya? Sudah ya? Angkatan 19 sudah ambil QCR ya? Sudah. Oke. Udah. Nah, peta kendali ya masih pada ingat nggak? Jadi peta kendali itu merupakan grafik garis jenis khusus yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data suatu proses dengan cara membuat batasan variasi yang diperbolehkan. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat dulu, batasan variasi itu yang dimaksud adalah ini. Aduh, nggak kelihatan. Kalau masih ingat ini ada UCL, terus ini LCL, terus ini CL. Nah, terus secara objektif, grafik ini digunakan untuk menentukan apakah suatu proses ada dalam kendali atau di luar kendali. Nah, kalau kalian masih ingat kan biasanya kita nanti ngeplotkan di sini. Ngeplot. Misalkan ada yang keluar, kita bisa tahu, oh, di sini ada proses yang tidak terkendali. Nah, dari proses yang tidak terkendali itu nanti kita bisa cari tahu, loh, kenapa ini tiba-tiba tidak terkendali kayak gitu. Jadi ini fungsinya peta kendali itu adalah untuk mengetahui batas variasi suatu produk. Jadi variasi yang diperbolehkan dalam suatu proses itu seberapa gitu. Dengan UCL dan LCL ini. Batasnya segini. Kalau misalkan di luar itu ya berarti ada masalah gitu. Itu fungsinya peta kendali. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri saya rasa kalian sudah paham sih. Kan kalian yang jelas kalian mengumpulkan data. Kalian mengumpulkan data, kemudian dari data itu kalian olah. Dari data awal kalian olah. Kalian hitung batas-batasnya, UCL-nya berapa, kemudian CL-nya berapa, LCL berapa. Kemudian nanti hasil ini, hasil perhitungan kalian, UCL, CL, UCL, kalian gunakan untuk proses selanjutnya, untuk mengendalikan proses selanjutnya. Tuh. Terus di peta kendali sendiri, kalau kalian masih ingat, itu ada 2 jenis. Jadi kalian harus tahu dulu, misalkan kalian mau pakai peta kendali, kalian harus tahu dulu produk yang mau kalian ukur atau karakteristik yang mau kalian ukur itu atribut atau variabel. Nah, itu. Soalnya jenis peta kendalinya sudah beda. Misalkan atribut pun yang kalian mau ukur apanya, jumlah cacatnya atau proporsi cacatnya. Nah, itu adalah review untuk mata kuliah QCR. Ini adalah contoh dari peta kendali. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, menurut kalian bagaimana prosesnya? Terkendali atau tidak? Masih ingat nggak? Ya, kalau kita lihat di sini kan plotnya nggak ada yang keluar dari UCL sama LCL ya, berarti dia masih terkendali. Nah, selanjutnya, tools yang keenam,
Ini adalah histogram. Ya, histogram jelas semuanya sudah pada nggak asing sama yang namanya histogram. Kalian sudah belajar di stat 1. Nah, histogram ini berupa grafik batang yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai variasi dalam suatu proses. Kemudian mengambil putus-putus ya suaranya. Oke, nggak apa-apa. Ya, putus-putus suaranya. Kemudian mengambil keputusan dengan memusatkan perhatian pada upaya perbaikan. Mengelompokkan ukuran-ukuran seperti waktu, ukuran frekuensi, kejadian tertentu, dan lain-lain dalam kelompok sekitar rata-rata pengamatan. Jadi untuk cara kerjanya histogram ini, sebenarnya dia itu merangkum data numerik, kemudian mencari frekuensinya. Sebenarnya singkatnya seperti itu cara kerjanya histogram. Kalau misalkan kalian masih ingat histogram, dulu kan biasanya kita punya data angka, misalkan 21, 23, kemudian 25, misalkan ada 31, terus 20 misalkan. Nah, kita punya angka yang banyak. Terus dengan menggunakan histogram, maka kita akan bikin kelompok data. Jadi angka-angka ini kita kelompokkan. Jadi nanti kita akan dapat angka 20 sampai 25 misalkan. Kemudian 26 sampai 30 misalkan. Jadi kita kelompokkan data numerik. Nah, dari kelompok-kelompok ini kita hitung frekuensinya. Frekuensinya 20 sampai 25 ada berapa data yang angkanya 20 sampai 25 misalkan ada 5. 26 sampai 30 ada berapa? 6. Jadi biar apa? Biar kita mendapatkan grafik yang lebih sederhana. Kalau misalkan ini semua kita grafikkan, nanti kan kita akan ada banyak angka jadinya. Ada yang 20, 21, 22, kita bikin batang sendiri. Kan nanti malah bingung bacanya. Nah, maka dari itu kita akan lebih mudah kalau misalkan dikelompokkan dan kemudian kita buat histogramnya. Nah, nanti kita akan lebih mudah lagi dalam membaca persebaran data atau variasi data. Nah, nanti di histogram kita akan dapat hasil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat semakin histogram kita itu nggak banyak ininya, semakin sempit histogram kita, artinya variasi data kita semakin kecil. Itulah yang dimaksud di sini. Menyampaikan informasi mengenai variasi. Jadi dari histogram kita bisa tahu variasi data kita bagaimana. Tapi kalau misalkan data kita kayak gini, datanya nggak jelas, berarti variasi kita besar. Kita nggak tahu data kita itu ngumpul di mana. Ya, saya rasa untuk membuat histogram kalian sudah paham caranya bagaimana. Ini adalah langkah-langkahnya. Menghitung kisaran lebar interval. Ini kayak yang tadi tak sebutkan. Misalkan kita punya data banyak, data angka banyak. Kita mau tentukan dia itu intervalnya di berapa sampai berapa. Oke, lanjut. Nah, ini histogram sangat membantu sebagai tindakan preventif terhadap masalah yang ada dengan melakukan pencatatan data secara kontinu. Sehingga penyimpangan yang terjadi dapat langsung diidentifikasi secara dini sebelum masalah menjadi berlarut-larut. Jadi histogram ini sendiri, dengan histogram sendiri kadang itu juga ada orang yang bikin batas spesifikasinya. Ini ada LCL, ini UCL. Nah,
Kenapa di sini bisa dibilang dia itu bisa mengidentifikasi secara dini kalau misalkan ada masalah? Karena ini, kita akan ngeplotkan, membuatkan grafik untuk setiap rentang data. Misalkan ada rentang data yang di luar batas spesifikasi, di situ kita bisa tahu, oh ternyata ada data yang mulai keluar dari batas spesifikasi. Nah, di situ kita bisa melakukan perbaikan. Itu adalah maksudnya kenapa histogram di sini bisa sebagai tindakan preventif. Misalkan kita secara kontinu mencatat data itu. Kemudian ini adalah contoh dari histogram juga. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau datanya itu dia ngumpul di sini. Kemudian ini adalah jumlah hari untuk pemrosesan suatu laporan. Dan sumbu Y-nya adalah jumlah laporannya. Nah, kemudian selanjutnya, ini ngajarnya kecepatan nggak ya? Enggak kok kayaknya. Cuma agak putus-putus itu. Oke, tapi masih bisa dipahami atau ada pertanyaan? Aku sih lumayan. Lumayan, oke. Yang lain gimana? Aman kok, Pak. Oke, lanjut. Lanjut pada stratifikasi. Waduh, putus-putus lagi. Koneksinya ada dan tiada. Nggak tahu kenapa. IndiHome sekarang kalau siang tempatku lemot. Lanjut pada stratifikasi. Nah, stratifikasi ini cara kerjanya adalah dengan kita mengelompokkan dan menguraikan data menjadi kelompok yang lebih homogen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghindari salah interpretasi dalam membaca suatu data. Nah, kalau stratifikasi ini, misal nih, contoh paling gampangnya, misalkan kita produksi suatu produk, kemudian kita mengumpulkan data komplain pelanggan. Data komplain pelanggan. Data komplain. Kemudian dari data komplain itu, kan customer menyebutkan komplainnya ada misalkan produk cacat, produk yang datang cacat. Nah, kemudian jumlah produk tidak sesuai. Terus ada juga yang menyebutkan produk warna pudar. Terus produk tidak sesuai gambar. Produk partnya kurang. Nah, ini nanti kalau misalkan kita bikin chart satu-satu, ini nanti malah kita nggak kelihatan, malah susah. Soalnya kan bahasa dari konsumen itu beda-beda. Kalau misalkan kalian pernah lakukan survei pakai Google Form, terus kalian kasih mereka jawaban singkat, ada yang maksudnya sama-sama, mirip-mirip, tapi mereka pakai bahasa yang berbeda. Nah, tujuan dari stratifikasi itu adalah itu, untuk mengelompokkan data-data tersebut. Kalau misalkan kita nggak kelompokkan, nanti akan jadinya ini. Misalkan kita bikinkan grafik batangnya, hasilnya adalah kecil-kecil gini. Frekuensinya 111 semua. Karena apa? Karena mereka pakai bahasa yang berbeda-beda, walaupun itu mirip-mirip. Nah, tujuannya stratifikasi ini adalah kita kelompokkan data-data tersebut tadi. Jadi kita bisa lihat lebih
lebih jelas sebenarnya apa sih yang jadi komplainnya pelanggan. Nah, di situ misalkan kita kelompokkan jadi produk cacat. Oke, di kelompok produk cacat ini sebenarnya apa aja sih yang masuk ke dalam list itu? Oke, 1 masuk. Produk warna pudar ini juga masuk produk cacat. Produk partnya kurang ini juga masuk cacat. Oke, di sini ada 3. Ada 3 yang termasuk dalam kategori produk cacat. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak bikin gitu, ya ini bakal jadi satu grafik batang, ini satu grafik batang dengan frekuensi 1. Malah kita bingung. Nah, kalau gini kan lebih enak. Oke, produk cacat. Yang paling banyak komplainnya adalah produk cacat. Nah, maka dari itu berarti kita harus perbaiki di proses. Contohnya seperti itu. Kemudian komplain yang lain terkait apa? Misalkan ada juga yang komplain terkait layanan. Kemudian produk. Terus ada yang bilang harga mahal, ada juga yang bilang harga. Nah, nanti kita akan memudahkan kita dalam melakukan perbaikan. Kita mau perbaiki di mana dulu, di produknya, di layanan, atau di harga. Kalau misalkan kita sudah berhasil bikin pengelompokannya. Tapi kalau kita nggak bikin pengelompokan, ya kita bingung. Perbaiki yang mana dulu, kok banyak sekali. Apa namanya? Atributnya banyak, tapi frekuensinya kecil-kecil. Akhirnya nggak tahu yang jadi prioritas yang mana. Itu adalah tujuan dari Stratify. Nah, ini tadi 7 tools yang sudah kita pelajari tadi, kalau kalian lihat, dia itu berupa olahan data kuantitatif semua. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tools yang baru. Jadi yang tadi itu adalah basic tools. Kemudian ini Juse itu bilang, kalau misalkan kita pakai tools yang lama, kayaknya ada beberapa hal yang kita nggak bisa lakukan deh dengan tools yang lama itu. Nah, akhirnya dia mengusulkan, aku ada usulan 7 tools yang baru. Apa aja itu? Yaitu affinity diagrams, relations diagram, tree diagrams, matrix diagrams, arrow, kemudian matrix data analysis, dan process decision program chart. Ini adalah 7 QC tools, 7 quality tools yang baru. Oke, kita akan lihat bedanya. Nah, ini dia mengatakan kalau misalkan kita pakai yang 7 tools tadi, dia itu efektif untuk data analisis, kemudian kontrol sebuah proses, dan quality improvement. Untuk apa? Untuk data yang numerik. Jadi yang tadi itu bagus untuk misalkan kita mengolah data numerik. Nah, kemudian Juse ini mikir, kalau misalkan data numerik yang diolah, itu kan nanti perlu keahlian khusus. Orang-orang tertentu yang bisa mengolah datanya, kayak misalkan menghitung Pareto tadi, kemudian menginterpretasikan, itu kan kita harus belajar. Nah, kemudian dia mikir, gimana kalau misalkan manajerial, di tingkat manajerial, dia kan nggak terlalu paham teknisnya, dia paham strategik. Nah, di sini dia mulai memikirkan tools yang baru yang lebih sederhana, dengan tidak melibatkan angka-angka numerik. Nah, muncullah 7 tools yang baru, yaitu dengan menggunakan data-data verbal yang dibuat diagram. Nah, ini QC tools yang ini itu bisa digunakan oleh tingkat manajerial dan tingkat staff. Karena apa? Karena biasanya mereka itu nggak terlalu paham teknis. Kalau kayak Pareto, bikin Pareto tadi, kemudian apa namanya bikin histogram itu kan terlalu teknis, hal-hal yang teknis, orang-orang teknik yang paham. Nah, di sini diharapkan manajerial pun paham menggunakan tools-nya di New 7 Tools. Nah, dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan untuk yang New 7 Tools ini akan lebih mudah digunakan. Nah, ini adalah pemecahannya. Kalau misalkan kita punya data numerik, kita bisa pakai basic 7 tools. Tapi kalau misalkan datanya berupa verbal atau kualitatif, kita bisa pakai new 7 tools.
Nah, kalau misalkan yang basic tadi kan analytical, kayak misalkan FPC, kayak gitu-gitu. Apa control chart, kan itu analytical. Tapi kalau seven new tools itu lebih ke generate idea, ide. Kemudian memformulasikan suatu rencana. Lebih ke arah itu penggunaannya. Kemudian ini persamaannya antara basic tools yang tadi kita pelajari dan yang baru. Persamaannya adalah keduanya menampilkan dalam bentuk grafik. Seluruh data ditampilkan dalam bentuk grafik agar mudah dipahami. Perbedaannya, kalau misalkan tools yang baru, dia itu lebih ke arah hubungan antar variabel. Kemudian untuk bisa kita punya sense atau punya sense itu feeling, agar kita terbiasa dalam membuat dalam menggunakan New Seven Tools, kita harus sering-sering latihan. Karena ini itu nggak ada resep khususnya. Ini tuh benar-benar berdasarkan dari dari pola pikir kita. Jadi semakin banyak kita melatih pola pikir kita, maka akan lebih mudah dalam kita menjalankan yang new tools. Tapi kalau misalkan yang basic tools, kita nggak perlu latihan pun, kita dikasih rumusnya, ya kita bisa mengerjakan. Oke, kita masuk pada tools yang pertama, yaitu Affinity Diagram. Fungsinya adalah untuk mengorganisir data verbal dalam jumlah besar. Nah, cara kerja Affinity Diagram ini, jadi misalkan kalian mau menjalankan suatu proyek, kalian tanyakan pada tim kalian, kalian ada ide apa untuk proyek ini? Nah, di situ diminta setiap anggota menuliskan ide mereka dalam suatu sticky note. Dituliskan dalam suatu sticky note. Tulis semua idenya. Nah, nanti setelah semua terkumpul idenya, dengan menggunakan Affinity Diagram ini nanti kita akan kelompokkan ide-ide tersebut dalam sebuah kelompok besar. Misalkan ini terkait pricing-nya, kemudian ada yang menyebutkan tentang facility. Misalkan kita mau membangun suatu usaha, ada yang menyebutkan tentang produknya. Nah, ini nanti ide-ide itu kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok ini untuk memudahkan kita melihat ide ini nanti bisa diterapkan untuk apa, ide ini bisa diterapkan untuk apa, kemana kita menerapkan. Jadi untuk mengorganisir data verbal, itu Affinity Diagram. Udah, ini nanti keluarannya apa? Keluarannya ya ke strategi manajemennya. Oke, ada ini. Ide ini untuk facility, ide ini untuk produk. Mana ide yang bisa kita tampung? Udah, gitu aja fungsinya. Nggak ada analisis tertentu, kayak misalkan, kayak contohnya yang tadi, kayak di Seven Basic Tools. Kalau yang di Seven Basic Tools kan kita menganalisa juga. Kalau ini enggak. Nah, ini contohnya. Contohnya kita ingin mengidentifikasi masalah terkait layanan yang buruk. Oke, layanan yang buruk. Kita kumpulkan semua orang. Terus disuruh nulis, kira-kira menurutmu kenapa layanan kita ke konsumen buruk? Nah, di sini ada yang menjawab, oke, staf kita moralnya buruk, kekurangan staf. Terus ada juga yang menyebutkan kita tidak pernah peduli keluhan.
Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan manajemen. Gini aja. Kemudian kita tempel-tempelkan, kita kelompokkan mereka. Oke, dari segi staff, tadi yang jawab apa aja kira-kira kalau misalkan yang masuk dalam segi staff. Oke, moral buruk, kemudian staffnya kurang banyak. Nah, itu nanti akan kita golongkan ke dalam staff. Udah, hasilnya adalah seperti ini aja. Seperti ini aja. Selesai. Itu affinity diagram. Memudahkan kita dalam melihat suatu ide atau suatu masukan. Nah, kemudian selanjutnya, tools yang kedua adalah relations diagram. Jelas namanya relation, berarti menunjukkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang jelas hubungan antar variabel. Nah, di sini dia menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari relations diagram. Misalkan kita punya suatu problem. Kita identifikasi problem ini itu disebabkan oleh apa aja. Kemudian dari para penyebab ini, dari para penyebab awal, itu dia ada penyebabnya enggak sebelumnya. Oke, ada penyebabnya secondary cause. Oke, secondary cause ada lagi enggak yang menyebabkan? Oke, ada cause yang ketiga. Nah, kemudian ada nggak kemungkinan antar cause itu menyebabkan cause yang lain? Ada. Kayak contohnya yang ini. Dia dimasuki dua tanda panah, artinya secondary cause yang di sini bisa disebabkan oleh si ini dan juga si ini. Jadi dia melihat kemungkinan hubungan antar penyebab itu. Itu adalah relations diagram. Nah, ini kayak contohnya ini. Cause level 5 dari punyanya primary cause yang A ini, dia itu ternyata juga menyebabkan cause ketiga dari primary cause yang B. Jadi di sini kita bisa lihat kemungkinan sebab akibat dari seluruh penyebab yang ada. Engko. Ya. Yang tentang relation tadi. Ya. Itu ada kemungkinan nggak kaos-kaos itu bisa terjadi loop ini? Looping. Seharusnya bisa saja. Bisa saja ini ngeloop. Misalkan, ya contohnya ini. Ini cause yang ketiga, dia menyebabkan terjadinya cause yang kedua. Cause yang kedua ini juga bisa saja menyebabkan cause yang ketiga. Nah, contohnya apa ya? Contohnya, ada ide? Bentar, sambil mikir. Contoh. Duh, putus-putus lagi. Sebab akibat. Ngelup. Ada yang mungkin punya ide untuk contohnya? Kayak apa? Apa ya? Aku nggak ada ide juga sih misalnya. Oke, nggak apa-apa. Ini menyebabkan ini juga menyebabkan ini.
Ini sebenarnya contohnya kayak misalkan kita kasus inventory. Misalkan kasus inventory. Ya. Ketika kita menjual barang, ini akan menyebabkan, misalkan ini ya, jumlah stok berkurang. Tapi kurangnya jumlah stok ini juga akan bisa mempengaruhi banyaknya barang yang kita bisa jual. Kok bisa? Karena ketika jumlah stoknya cuma kita punya 5, ada demand 10, ya kita cuma bisa kirim 5. Kita cuma bisa jual barang 5. Tapi ketika kita menjual barang, kita ada di stok 5, kita jual 3, di sini akan berkurang jadi 2. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Sebab akibat. Misalkan dia ngeluh. Oke, Go. Thank you, Go. Oke. Lanjut. Contoh penggunaan New 7 Tools. Ya, ini sepertinya tidak usah. Lanjut ke tree diagrams. Secara singkat, tujuan dari tree diagrams itu adalah kita mengidentifikasi goals kita apa. Nih ya, gampangnya daripada kalian susah-susah baca ini semua. Tree diagrams itu untuk mengidentifikasi goals kita itu apa. Kemudian dari goals itu kita definisikan target. Kemudian dari target, kita akan identifikasikan penugasan. Sederhananya seperti itu, daripada kita mikir susah-susah. Biasanya ini nanti bentuknya akan seperti pohon, namanya ada diagram pohon. Goals, oke, goals kita tentukan di sini A. Goals A, kita bisa punya target apa untuk goals A ini? Targetnya C sama D. Untuk mencapai target C sama D, kita perlu apa? Tas A, tas E, tas F. Untuk ini apa? Tas G, tas H. Sederhananya seperti itu ketika kita mau membuat tree diagrams. Nah, kalau kita lihat di sini, langkah-langkahnya terlihat seperti panjang. Tapi ya sebenarnya ya gitu toh. Ya kalau misalkan kalian mau membaca langkah-langkahnya juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau coba latihan. Misalkan kita mau membuat tree diagrams. Tujuannya tree diagrams ini sebenarnya cuma satu. Untuk kita bisa mengidentifikasikan tugas, penugasan dalam mencapai suatu tujuan. Ini sudah disebut. Goals-nya, goals, itu adalah winning competition. Entah kalian adalah owner Alfamart atau Indomaret. Nah, menurut kalian, misalkan kalian ingin memenangkan kompetisi, kalian yang punya Alfamart misalkan, kira-kira target apa yang kalian tetapkan? Apa nih target apa yang kalian tetapkan? Misalkan kita menargetkan penambahan varian produk. Varian produk. Misalkan 100 per tahun. Kemudian target yang selanjutnya, misalkan kita bilang rating
kepuasan pelanggan mencapai 4,5 dari 5 misalkan. Wih, 4,5 dari 5. Oke, kita punya 2 target ini untuk memenangkan kompetisi. Jadi kita serang dari segi varian produknya, kita lengkapi varian produk kita sama kita tingkatkan layanan kita agar kepuasan pelanggan juga meningkat. Target kita 2 itu. Nah, dari sini kita bikin penugasan. Penugasannya apa aja? Kalau misalkan kita mau menambah varian produk, berarti jalin hubungan dengan lebih banyak supplier. Kemudian apa? Nih, misalkan menambah produk yang diproduksi Indomaret sendiri. Kan biasanya ada tuh kayak air mineral, kemudian kayak semacam tempat makan, kemudian apa yang diproduksi sendiri oleh Alfamart dan Indomaret. Itu juga bisa. Nah, misalkan untuk yang kedua ini kalian coba definisikan sendiri. Misalkan kita pengen meningkatkan rating. Misalkan terapkan serqual. Udah. Ini tujuan akhirnya adalah ini. Kita tahu penugasannya. Untuk mencapai goals. Itu adalah fungsi dari tree diagrams. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jam 11.46. Ada pertanyaan? Atau masih bisa? Belum kok. Belum ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk tool selanjutnya adalah matrix diagram. Matrix diagram ini dibagi menjadi 2. Ada correlation matrix dan smart plan matrix. Nah, untuk smart plan matrix ini sesuai namanya, dia SMART. Ini nanti kita akan membuat matrix dari suatu penugasan berdasarkan ini, berdasarkan SMART. Dan yang terakhir ada P, predecessors. Nah, kita akan nanti lihat contohnya untuk lebih gampang. Kalau misalkan lihat langkah-langkah di sini akan bingung. Untuk correlation matrix, namanya saja ada correlation. Nanti kita akan mencari hubungan antara 2 variabel dengan matrix. Nah, langsung aja lihat ke contohnya. Ini adalah contoh untuk matrix diagram yang correlation matrix. Nah, namanya aja adalah correlation, hubungan. Nah, di sini kita ingin mengidentifikasi hubungan dengan menggunakan matriks ini. Hubungan antara apa? Nah, di sini biasanya hubungan antara what dan how. What-nya adalah variasi menu, how-nya apa aja kira-kira? Desain daftar menu. Kemudian kecepatan pemesanan. What-nya adalah kecepatan pemesanan. How-nya bagaimana kita bisa mengatur kecepatan pemesanan dengan sistem pemesanan menggunakan teknologi. Kemudian keramahan staff. Bagaimana kita meningkatkan keramahan staff? Bisa pakai 4S. Misalkan kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita ngelis what dan how-nya, kita cari hubungannya. Variasi menu dengan daftar menu, desain daftar menu jelas, hubungannya kuat. Nah, kemudian kita cari tahu lagi untuk yang how yang lain, what dan how yang lain. Variasi menu kalau misalkan kita hubungkan dengan sistem pemesanan menggunakan teknologi, itu seberapa besar hubungannya? Ya, sedang variasi menu
mungkin bisa mempercepat mungkin bisa variasi menu mungkin bisa kita lakukan dengan sistem pemesanan menggunakan teknologi. Kalau misalkan menggunakan teknologi, variasi menunya kita bisa tampilkan. Jadi relation-nya medium. Oh ya, untuk menentukan relation-nya ini benar-benar subjektif dari pendapat manajemen. Itulah. Seven Tools ini benar-benar kalau kalian lihat dari awal tadi, itu benar-benar kayak nggak ada pattern khususnya. Dia benar-benar full subjektif semua, berdasarkan verbal. Jadi untuk analisisnya pun juga nggak ada doc pastinya. Kalau misalkan SPC, misalkan control chart kan jelas, ada yang keluar fix ini proses tidak terkendali, nggak bisa langsung tahu. Terus misalkan kayak histogram, model datanya melebar, artinya variasinya besar, sudah jelas. Kalau ini nggak ada pastinya. Ada yang bilang variasi menu dan sistem pemesanan menggunakan teknologi dia kuat, dia kuat hubungannya, tapi ya belum tentu orang lain menjawab yang sama. Terus misal contohnya ini, kecepatan pemesanan, kita bandingkan dengan desain daftar menu. Hubungannya kuat, oh ya mungkin saja. Misalkan desain daftar menunya itu sudah dikelompokkan dengan jelas, jadi pembaca mudah melihat. Maka kita kasih hubungan yang kuat. Ya, begitulah cara kerja dari matrix diagram. Kalau hubungan kuat lingkaran hitam, hubungan medium lingkaran putih. Kalau hubungannya lemah itu kita pakai segitiga. Ingat yang di sini what, baris itu what, kolom itu how. Nah, ini nanti untuk matriks yang correlation, ini nanti kalian akan temui pada materi QFD juga nanti. Kalian nanti akan lihat di materi QFD. Oke, lanjut. Nah, ini adalah matriks diagram untuk SMART. Ini sebenarnya untuk memudahkan manajer dalam memanage suatu penugasan. Kayak contohnya yang tadi. Untuk penugasannya sendiri itu kita bisa ambil dari hasil tree diagram kita tadi. Tree diagram tadi kan outputnya adalah penugasan. Nah, dari penugasan itu kita buatkan SMART-nya. Kayak contohnya ini. Penugasan misalkan ada penugasan untuk mengevaluasi kebutuhan pelanggan. Nah, measurable-nya hal yang bisa diukur apa? Deliverable. Kemudian assignment-nya siapa? Siapa yang disuruh evaluasi kebutuhan? Steve. Kemudian resource-nya kita kasih untuk evaluasi kebutuhan pelanggan itu biasanya butuh berapa jam? 8 jam. Oke, 8 jam. Kemudian rentang waktu yang diberikan itu berapa? 1 minggu. Misalkan per hari dia ngerjakan 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi ini cuma memudahkan untuk menguraikan penugasannya. Jadi untuk memperjelas tugas. Tugasnya ini, kemudian siapa yang mengerjakan, resource-nya berapa jam, rentang waktunya berapa. Kemudian predecessors. Predecessors itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di setiap penugasan ini sebenarnya ada tahapannya. Strip ini artinya dia adalah tahap awal. Oke, tahap awal adalah mengevaluasi kebutuhan dan mengschedulkan training atau menjadwalkan training. Setelah ini selesai, setelah kita berhasil mengevaluasi kebutuhan, langkah selanjutnya apa? Nah, ini kita bisa lihat predecessor-nya dari C itu A. Berarti C itu akan jalan ketika A sudah selesai. Bacanya seperti itu. Nah, setelah kita evaluasi needs, kita bisa evaluasi software yang dibutuhkan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang D, kita lihat. Yang activity D, itu dia predecessor-nya adalah C. Berarti C dulu selesai, baru kita bisa ngerjakan D. Nah, setelah kita evaluasi software, kita bisa memberikan training materi. Nah, D sama E, ini ternyata predecessor-nya sama-sama C. Artinya D sama E itu bisa dijalankan bersamaan, asalkan C sudah selesai.
Cara bacanya seperti itu. F juga sama, predecessor-nya E, berarti E selesai dulu baru F bisa jalan. Kalau G itu di sini predecessor-nya ada BDF, artinya BDF harus selesai dulu baru bisa jalan G. Nah, selanjutnya adalah matrix data analysis. Untuk matrix data analysis ini sebenarnya mudahnya adalah ketika kita punya ide atau punya desain, kita akan buat apa namanya? Kita akan buat pembobotannya untuk setiap kriteria dari desain tersebut. Nah, setelah kita buat pembobotannya, kita tanyakan ke konsumen kira-kira untuk desain ini menurutmu yang lebih utama itu yang mana? Terus dibuat rankingan. Nah, dari rankingan tersebut nanti akan dilakukan apa namanya? Hasil. Kira-kira desain mana yang paling memungkinkan untuk diimplementasikan dan kriteria apa aja yang dianggap penting. Nah, untuk bobotnya itu bisa secara subjektif dan objektif. Kalau objektif kalian bisa pakai PCA atau AHP. Nah, ini adalah contohnya untuk matrix data analysis. Kita punya total 4 desain. Nah, dari 4 desain itu ada kriteria customer acceptance, kemudian cost, reliability, sama strength. Nah, dari sini kita hitung, kita tentukan kira-kira bobotnya berapa untuk produk ini, untuk karakteristik yang ini. Customer acceptance, oke, kita kasih 40%. Cost kita kasih 30%. Nah, dari sini kemudian kita tanyakan ke konsumen, menurutmu untuk desain ini, dari segi customer acceptance, cost, reliability, sama strength, kamu kasih ranking, kamu kasih apa namanya skornya. Nah, dikasih skor, kemudian nanti dibuat ranking di sini. Nah, dari ranking sama percentage weight itu nanti kita akan hitung importance score-nya. Nah, kemudian kita jumlahkan dia ke kanan sama kita jumlahkan dia ke bawah. Ke kanan kita akan dapat importance sum score untuk masing-masing desain. Jadi nanti kita akan tahu desain mana yang lebih memungkinkan untuk kita buat. Kemudian dari sini, dari yang sum ke bawah, kita akan tahu apa namanya bobot dari masing-masing apa namanya bobot dari masing-masing ini kriteria. Kemudian kita rankingkan. Nah, selanjutnya ada row diagram. Row diagram. Gampangannya, row diagram itu adalah lanjutan dari yang ini. Dari yang matrix smart. Jadi row diagram itu adalah memvisualisasikan ini, predecessor ini, tahapan proses ini, dalam bentuk grafik. Nah, gimana cara bikinnya untuk row diagram? Gampang. Nah, kalian sudah ambil PI belum ya? PI belum ya? Belum harus itu. Oke, ya udah kita mendahului PI. Cara gambarnya, ya ini nggak apa-apa ya, ditabrak aja ya. Janganlah, jelek. Kita pakai Apa-apa aku tabrak aja. nggak apa-apa, tabrak aja, jangan. Nanti bingung. PPT. Lah, sebentar. Kok munculnya simulation queuing system? File new. Oke. Nah,
Ya, harusnya sudah muncul PPT sama yang tadi. Nah, cara gambarnya adalah seperti ini. Ini kita kasih angka 1. 1 itu sebagai awalan. Dia menunjukkan awal, langkah paling awal. Nah, jelek. Nah, 1. Nah, oke. Di langkah paling awal dia ada proses apa? Oh, ada 2 proses. Proses A sama proses B. Oke. Dari proses A dan proses B, selanjutnya dia ada apa namanya? Ada proses apa lagi? Ada proses C. Oke, proses C itu dia sebelum proses apa? Proses A. Nah, kita buat panah lagi. Proses A. Salah. Harusnya proses C. Oke, setelah proses C, kita lihat proses D. Proses D, dia baru jalan ketika C selesai. Oke. C selesai, baru ada D. Nah, di sini kita munculkan D. Oke, selanjutnya kita lanjut ke E. Oke, E itu sebelumnya apa? Sebelumnya C. Oke, dari C akan keluar D sama E. Nah, di sini kita keluarkan E. Nah, kemudian kita lihat yang F, bagian F. Di bagian F, dia itu baru jalan ketika E selesai. Oke, E selesai, baru F jalan. Berarti ini nanti gini, kita keluarkan F di sini. Nah, kemudian yang G itu harus nunggu B, D, F selesai. B, D, sama F selesai, baru keluar G. Oke, berarti ini kurang panjang. Berarti ini nanti akan ada di sini lingkaran lagi untuk yang nah, B, D, sama F selesai, baru dia keluar G. Berarti gambarnya gini. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ke-5. Oke, berarti ini nanti akan ada B ke sini, kemudian apa namanya? D ke sini. D. Kemudian ini nanti akan muncul G. Tuh. Di sini masuk B, D, F selesai, baru G jalan. Jadi gambarnya seperti itu. Dari sini kita bisa tahu, oke, G itu adalah proses terakhir. Ini untuk memudahkan kita aja melihat. Oke, proses paling awal A sama B. Proses C nunggu A selesai. Proses E sama D nunggu C selesai. Ini lebih mudah kita melihat daripada kita lihat dalam bentuk tabel seperti ini. Itu adalah tujuan dari yang arrow. Tujuan dari yang arrow diagram. Nah, ini nanti kalau misalkan lebih advance-nya, misalkan kalian belajar di PI nanti, ini nanti akan berfungsi untuk menentukan waktu tercepat kita menyelesaikan tugas. Jadi apa aja yang harus dikerjakan dulu. Nanti akan muncul jalur kritisnya. Ya, ini adalah apa namanya? Teaser sebelum kalian dapat PI. Gampang ya bikin arrow diagram. Yang penting kalian bisa bikin tadi diagramnya tadi.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah summarize-nya. Ini adalah slide yang paling disukai sama mahasiswa. Slide terakhir. 7 new tools. Nah, ini kalian bisa baca sendiri summarize-nya. Kalau misalkan 7 new tools itu dia kelebihannya apa aja sih, strukturnya bagaimana. Ini yang kita bisa garis bawahi, yang paling penting. Kalau kita pakai 7 new tools, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita pakai yang 7 basic tools awal. Tapi apakah 7 basic tools yang awal nggak kepake? Tetap kepake. Tetap kepake. Tergantung kasus kita butuh apa tadi, kayak yang di awal. Kayak yang di awal ini. Tergantung kasus kita butuhnya apa. Apakah kita mau collect data, problem solving, new product introduction, atau quality awareness. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Atau sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya aku. Oke, ya. Ya udah kalau gitu, udah jam makan siang juga, udah lapar. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jangan lupa absen di Neo. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Thank you. Ya, selamat siang. Makasih, Bro. Oke, selamat Makasih Pak, siang Pak. siang. Makasih, Ko. Ya, siang.